Hasan. Amma ba'du, jemaah sekalian, kita lanjut pembahasan Rasulullah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segenap manusia di atas muka bumi ini, dan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk yang memiliki akal untuk menegakkan kalimat tauhid. Bagaimana tadi Allah berfirman di dalam surah Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sungguhnya aku ini hanyalah adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Allah berfirman di dalam surah Taha ayat 14, dan banyak dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW diutus di atas muka bumi ini untuk menegakkan kalimat tauhid. Dan bukan hanya Rasulullah, pada nabi-nabi sebelumnya. Surah Hud ayat 25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna nuhan, dan sungguh kami telah utus, laqad arsalna nuhan, dan sungguh telah kami utus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian yang nyata. Allah ta'budu illallah, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim, sesungguhnya aku takut kalian akan tertimpa azab pada hari yang azab itu sangat pedih. Ya, ini dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian masih di dalam surat Nuh ayat 50. Masih di surat surat Hud ayat 50. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila 'adin, dan kepada kaum 'Ad, akhahum Huda, kami utus kepada mereka saudara mereka Hud, Nabi Hud, yang berkata, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada bagi kalian sesembahan selain daripadanya. In antum illa muftarun, tetapi kalian tidak lain sebagai orang-orang yang berpaling, yang membuat kerusakan, yaitu menyembah selain Allah. Kemudian Nabi Hud juga berkata, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajran, aku menyampaikan ini tidak meminta balasan kepada kalian. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani, tidak lain balasanku atau pahala bagiku adalah Allah yang memberikannya, itu yang menciptakanku. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir atau tidak menggunakan akal kalian? Kemudian surah 62, masih di surah Nuh, surah Hud
Pak Edwin dibantu nanti itunya. Silakan ikut biar bisa nyimak, ikutin biar bisa ikut materi. Allah lagi berfirman, wa ila Samud, dan kepada kaum Samud, akhahum Shalihah, kami utus kepada mereka saudara mereka Saleh. Qala, dan Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripadanya. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang memberikan kalian rezeki dari bumi, wasta'marakum fiha, dan memerintahkan pada kalian, fastaghfiru, maha mohonlah ampun kepadanya, tsumma tubu ilaih, dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku itu maha dekat lagi maha menjawab, maha mengabulkan doa. Kemudian dakwah kaum Nabi Ibrahim 69 masih surah Hud. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahimu bil busyra, dan sungguh telah datang rasul kami Ibrahim kepada manusia qalu salam, yang mereka datang kepada Nabi Ibrahim ini para malaikat utusan Allah yang mengucapkan salam. Lalu dibalas oleh Nabi Ibrahim qala salam. Fama labitha anja bin janid. Ini tentang tamu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut. Semuanya dakwah para nabi itu adalah menegakkan kalimat tauhid. Yang artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illallah, kecuali hanya Allah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya. Kenapa demikian? Karena di pelajaran beberapa pekan yang lalu kita sudah bahas tentang tauhid rububiyah, yaitu tauhid Allah sebagai Rabb yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Kita akan buka. Itu siapa tadi? Airi? Clara, nanti lihat simak apa aplikasinya ada. Ya udah. Surah Al-Baqarah surah kedua. Dua 22, 23. Kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, wahai seluruh manusia, ingat nih, Allah menyebutnya kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, bukan kepada orang-orang yang beriman, tapi kepada manusia. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu hamparan, wassama'a bina, dan langit sebagai naungan. Wa anzala minas sama, lalu Allah menurunkan dari langit ma'an, air berupa hujan. Fa akhraja bihi, dengan sebab air turun ke bumi itu, lalu keluarlah di bumi itu minat samara, dari tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillah, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andadan, tandingan. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui bahwa yang menciptakan ini, bumi ini, yang menciptakan manusia dan segenap makhluk yang ada di atas langit, di bumi dan di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina,
tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah SAW, faktu bisuratim mimitri, maka datanglah sebuah bukti yang sama seperti itu. Rasulullah telah menyampaikan cerita-cerita yang belum pernah ia ketahui ketika ia belum dilahirkan. Berarti berita-berita nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah dengan fasih menyampaikan kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Maryam, kisah Ibrahim, kisah Nabi Yusuf. Dengan apa? Dengan wahyu yang Allah sampaikan. Rasulullah umi di ayat yang pertama tadi di surah Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas, ini Rasulullah yu'laikum jami'an. Nabi ummi, nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang tidak diturunkan padanya kitab-kitab sebelumnya, yang pada saat itu bangsa Arab terputus tentang syariat sejak meninggalnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Berbeda dengan bangsa Yahudi dan Nasrani yang terus menerus surat turun, nabi turun kepada mereka, nabi datang dibunuh, syariat datang dirubah. Rasulullah datang untuk menyempurnakan putusnya syariat-syariat yang dirusak oleh para rahib, yang mereka mengatakan menyembah kepada selain Allah. Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 78, surah ketiga ayat 78. Ya Allah berfirman, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Dan di antara mereka para ahli kitab itu, Nasrani atau Yahudi, la fariqan, ada segolongan yalwuna alsinatahum, yang memutar-mutar lidahnya bil kitab, untuk mengatakan tentang kitab, litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka ucapan mereka itu adalah bagian daripada kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukanlah dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukanlah dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib, dan mereka mengatakan tentang kedustaan tentang Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Kemudian surah 79, maka nabi basyarin, tidaklah pantas bagi seorang manusia ayyutiyahallahul kitaba, yang telah Allah berikan kepadanya Alkitab, wal hukma, dan hukum-hukum atau hikmah-hikmah, wan nubuwah, serta kenabian. Tsumma yaqulu linnas, lalu dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian penyembah-penyembahku, min dunillah, selain Allah. Walakin, tetapi hendaklah kunu, mereka menjadi rabbaniyin, orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang berilmu. Bima kuntum ta'lamu tu'allimuna kitab, sebagaimana engkau mengajarkan Alkitab itu, wa bima kuntum tadrusun, dan sebagaimana engkau pelajari Alkitab itu. Wala ya'murukum, dan tidaklah mereka memerintahkan kalian antat takhidul malaikata wan nabiyina arbaba, agar mereka menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai rob-rob yang lain, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Ayat murukum, apakah mereka hendak perintah kalian bil kufri, untuk kufur, ba'da idza antum muslimun, setelah kau beriman, berserah diri kepada Allah. Ya, ini adalah bukti. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya tangan-tangan, lisan-lisan para ahli kitab, rahib-rahib ahli kitab, pendeta-pendeta ahli kitab itu sangat-sangat sering mengadakan kedustaan, merubah-rubah ayat. Buktinya apa? Di dalam kitab agama-agama mereka kagak ada yang konstan seperti Al-Quran.
Al-Quran Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Gak ada satupun ditemukan di belahan bumi manapun berbeda kitab ini dengan kitab yang ada di Amerika, yang ada di Saudi, yang ada di Cina, di Jepang. Semuanya pasti sama karena Allah yang menjaganya. Bukti dengan kitab-kitab yang ada di satu agama. Sebagai contoh, agama Nasrani, berapa banyak kitabnya yang diubah sama mereka? Banyak. Ini buktinya Allah bilang. Wa inna minhum la fariqan yalghuna asnatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Allah bilang itu bukan dari bagian Alkitab. Mereka rubah. Seperti mereka mengharamkan madu, mengharamkan susu, buat apa? Buat perempuan-perempuan Nasrani. Hanya mereka halalkan buat orang-orang laki-lakinya. Dulu sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan membawa ajarannya berupa kitab Injil, disempurnakan ajaran-ajaran yang mereka mencongin. Nabi Isa mau diapain? Mau dibunuh. Sampai akhirnya disalib. Sekarang baru mereka percaya, mereka sembah. Benar atau benar? Apa? Ya? Agama ini menjaga, sebagai Allah tadi berfirman di surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, wa'budullaha alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah Tuhan kalian, juga Tuhannya orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa bina, yaitu yang Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan tempat kita berpijak. Was samaa bina, dan langit sebagai naungan, sebagai pelindung kita dari teriknya matahari yang langsung. Kalau tak ada langit, bakar manusia. Begitu teriknya sinar matahari. Kenapa? Balik lagi kita ke bab rububiyah. Allah yang mengatur dengan panasnya matahari yang sedemikian. Lalu Allah turunkan, Allah ciptakan awan sebagai naungan. Untuk apa? Untuk melindungi teriknya matahari ini, yang manusia kulitnya nggak akan kuat menerima matahari itu secara langsung. Ya, lanjut. Kembali kepada kitab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataitu khamsan, aku diberikan 5, lam yuqtahunna ahadun qabli, yang belum pernah dulu diberikan kepada salah seorang sebelum aku. Nusirtu bil ra'bi, aku ditolong oleh Allah bil ra'bi masiratu syahrin, dengan rasa takutnya musuhku dengan jarak waktu sebulan. Rasulullah kalau kepengen berperang, begitu Rasulullah didengar sama mereka bergerak menuju musuh-musuhnya tuh rasa takutnya udah rasanya dalam jarak waktu sebulan. Sebelum kejadian penyerangan atau kejadian ghazwa atau perang, musuhnya udah punya rasa takut yang lebih dahulu. Ini. Kemudian waja'alat li, dan dijadikan bagiku al-ardu masjidan. Lalu dijadikan oleh Allah bumi ini sebagai tempat sujud. Wa tahuran, dan juga sebagai penyuci. Bumi ini suci bagiku dan umatku, yaitu ketika untuk tayamum. Fa ayyuma rajulun min ummati, maka ketika seorang laki-laki, seseorang dari umatku, atau waktuhu sholat, mendapati waktu sholat, falyusolli, lalu dia dapat sholat dengan bumi itu, baik ketika tempat sujudnya atau tempat mensucikan dirinya. Wa uhillat li al-ghanaim, lalu aku dihalalkan bagiku al-ghanaim. Al-ghanaim ini bentuk jamaknya ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, yang belum pernah dihalalkan buat nabi-nabi sebelumku. Wa u'titu syafa'a, lalu aku diberikan syafaat.
Syafaat itu adalah grasi, hak membela. Wa kana nabiyyu yab'atsu ila qaumihi khassah. Dan dulu nabi-nabi sebelum aku yub'atsu diutus ila qaumihi kepada kaumnya khassah secara khusus. Wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Lalu aku diutus kepada seluruh manusia. Ini bukti risalah Rasulullah adalah untuk segenap manusia. Yang dulu Nabi Ibrahim diutus hanya untuk kaum Babylon. Nabi Soleh kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Hud diutus sama Allah kepada kaum Ad. Nabi Nuh kepada kaumnya. Terus Nabi Ishak diutus untuk Israel. Israel diutus untuk bani-baninya Israel. Tapi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Walau kana Musa hayyan, sekalipun nanti Musa yang masih hidup, lattaba'ni, wajib bagi dia untuk mengikuti syariatku." Maka dijelaskan dalam hadis-hadis tentang alamat kiamat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Untuk apa? Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah lagi nanti untuk apa? Membunuh babi-babi, memusnahkan salib, serta mengembalikan umat-umatnya yang mengikuti ajaran yang sekarang tersesat, dikembalikan untuk mengikuti syariat Rasulullah. Ya, ini salah satu bukti. Kemudian mencintai Rasulullah SAW adalah merupakan bagian daripada iman. Bagaimana dalam hadis dikatakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akunu ahabbu ilaihi, hingga aku dijadikan kepadanya min walidihi, lebih dicintai daripada min walidihi wa walidihi, dari kedua ibu bapaknya dan dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dengan sebab Rasulullah membawa risalah ini, Allah telah memberikan rasa aman. Allah telah memberikan kepada manusia, segenap manusia, berupa anugerah yang sangat berharga, yaitu hidayah ke dalam Islam. Yang dimana di dalam satu hadis dikatakan Rasulullah, wahai Mu'adz, kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ditanya, anta tadri ma haqqullahi 'ala abdi? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Apa jawab Nabi SAW? Nabi tidak disekutukan oleh sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya kepada siapapun, pada apapun. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai Mu'adz, mada aqul abdi ila rabbi? Apa haknya hambanya dari Allah, dari Tuhannya? Kata Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda dan menjawab, yaitu tidak diazab selama tidak menyekutukan Allah. Berarti dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jaminan buat masuk surga. Udah punya satu jaminan masuk surga.
Ya, sampai nanti di hadis di lewat riwayat yang lain dijelaskan oleh Rasulullah kisah seorang hamba yang hanya memiliki iman yang belum pernah beramal, yang terakhir masuk surga. Ketika diangkat dari neraka, kemudian dimandikan ke dalam sungai kehidupan untuk mengembalikan tubuh-tubuhnya yang bekas kebakar, dia melihat satu pohon yang indah. Ya Allah, kayaknya enak duduk di bawah pohon itu, ada. Saya minta ini aja deh, habis ini nggak akan saya minta-minta lagi. Allah bilang, benar, nggak minta lagi ya. Iya. Datang dia, arahnya ke bawah pohon. Dari bawah pohon itu, kemudian lihat pohon lagi yang lebih rimbun lagi, yang lebih adem lagi. Dia minta lagi, ya Allah, kalau saya ke pohon itu, udah deh ini sekali lagi, saya nggak minta-minta lagi. Allah tersenyum. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam bawah pohon itu, dinikmatin rasa adem dan sepoi-poinya angin di bawah pohon. Kemudian dilihat, itu apaan nih? Itu apaan sih? Lihat pintu gerbang surga yang kebuka dengan indah, kemudian rumput-rumputnya. Sebutin, ditanya, ya Allah, boleh nggak saya ke situ? Lalu dua kali, pertama diminta, tidak permintaan terakhir, permintaan kedua ini permintaan yang ketiga dibilang permintaan terakhir juga. Ya Allah, boleh nggak saya masuk ke situ lagi? Ya Allah, kan tadi katanya udah minta-minta lagi. Enggak, ini terakhir nih, yang terakhir. Boleh nggak? Boleh, silakan. Sampai dideketin, begitu dipegang, ini rumput surga ya. Gak lama, begitu diikin kakinya di rumput surga, dia lihat ada kipang, yaitu balai tempat duduk-duduknya para penghuni surga yang bersartakan emas, berlapikan permadani dengan cairan dan teko-teko dari minum-minuman, dari khamar, dari anggur, susu dan lain-lain. Enak kali itu di situ, gitu. Ya Allah, boleh nggak saya ke situ? Lihat aja, lihat, gitu. Sampai Allah ketawa. Nggak dijawab sama Allah, tapi dia maju. Sampai diparani, duduk di depan. Dari tadi ngeliat doang, duduk. Begitu duduk, nikmat di atas hamba itu. Ya Allah, nikmat. Dicobain airnya. Ya Allah, boleh nggak saya masuk ke dalam surga? Padahal udah masuk deh. Dia nggak sadar bahwa dirinya adalah penghuni surga terakhir. Itu pun cuma nggak dapat rumah di surga. Artinya cuma di kolong jembatan. Kalau saya sekarang tidurnya di kolong jembatan, tapi begitu nikmatnya dia rasain. Yang setelah itu Allah tersenyum, datang bidadari pelayan-pelayan surganya melayani dia sampai akhirnya, ya Allah, aku di surga ya. Gak percaya diri dia hadir di dalam surga. Itu nikmatnya dia beriman tanpa beramal. Setelah dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan cuma begitu mengucap, gak pernah berbuat amal sama sekali. Lalu Allah matikan dia. Sampai nanti dengan dosa-dosanya yang lalu Allah cuci dia di dalam neraka, lalu Allah angkat, Allah masuk surga. Itu dengan sadar, sebab hidayah satu aja bisa menyebabkan manusia itu menikmati nikmatnya surga. Itu ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan itu, menegakkan kalimat tauhid, yaitu mengikuti risalah yang Rasulullah bawa. Itu nikmatnya. Buat yang lain tidak ada jaminan. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang menjelaskan yang menjamin para penganut agama-agama lain adalah Islam. Karena surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman. Surah kelima ayat ketiga. Di ujung ayat Allah berfirman, Al-Yauma akmaltu. Dan pada hari ini aku sempurnakan bagimu, bagi kalian dinakum, agama buat kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha bahwasanya Islam sebagai agama bagi kalian. Faman turra, ya, ila akhir ayat. Kemudian surah Ali Imran ayat 18-19. Surah ketiga
ayat 18 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallah. Allah bersaksi annahu bahwasanya dia la ilaha illahu, tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia dengan benar. Wal malaikat, dan para malaikat pun bersaksi demikian. Wa ulul ilmi, dan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu demikian pula bersaksi qa'iman bil qist, yaitu untuk menegakkan keadilan. Apa keadilan yang Allah tuntut? Nah, tadi di surah Taha ayat 14. Ketika Allah menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang menundukkan langit dan bumi semua serta isinya untuk manusia, maka Allah menuntut keadilan, yaitu untuk disembah. Hanya untuknya. Tidak boleh ada kesyirikan atau tandingan-tandingan selain daripada itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia ini di surah Al-An'am 160, 161, 163. Ketika Allah berfirman kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada ahli-ahli kitab, surah ke-6 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku ini telah diberi hidayah, telah diberi petunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Apaan jalan yang lurus itu? Dinan qiyaman, yaitu agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Millata Ibrahim, yaitu milah agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, Nabi Ibrahim juga yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah seorang yang musyrik. Qul, katakanlah, inna sholati, bahwasanya salatku, wa nusuki, sesembahan atau bentuk ibadah yang lain selain daripada salat, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Qul, katakanlah, aghairallahi abghi, apakah selain Allah yang kalian cari Rabban sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah itu Rabb segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan satu jiwa itu tidak akan dibebani kecuali yang sanggup ia beban, ia pikul. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, lalu kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan akan dijelaskan kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Ya, kita berselisih sekarang tentang Tuhan, bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam adalah dibilang anak Tuhan, Bunda Maria dibilang itunya perawan suci yang Allah ciptakan, yang Allah nikahkan, yang melahirkan anak. Semua itu kedustaan. Semua itu kedustaan. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 2. Surah Al-Baqarah ayat 133. Satu tiga satu. Ayo semak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah, qala lahu, berkata kepadanya, rabbuhu, Tuhannya,
Tuhannya Ibrahim alaihissalam, aslim, berserah dirilah kamu, Islamlah kamu, Muslimlah kamu. Qala Ibrahim alaihissalam menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Aku seorang Muslim bagi Allah seluruh alam. Aku seorang Islam bagi Allah seluruh alam. Agama Nabi Ibrahim apa ya? Pegang, catat. Wawassa biha Ibrahimu bani. Lalu Ibrahim berwasiat, mewasiatkan kepada anak-anaknya. Siapa anak-anak Ibrahim? Ismail dan Ishak. Wa Yakub dan cucunya Yakub. Karena kebiasaan orang-orang Arab terdahulu menyebut cucu adalah tetap bani. Wahai anak keturunanku, kata Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Lalu Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya dan juga kepada Yakub. Ya baniya, wahai anak-anakku. Innallaha, sesungguhnya Allah istofa, telah memilihkan lakum bagimu ad-dina, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu sekalian berada di dalam Islam, kecuali kalian telah berserah diri kepada Allah. Am kuntum syuhada, ataukah kalian menyaksikan id hadara Yakub, ketika Yakub hadirkan al-maut, dihadapi oleh kematian. Id qala libanihi, ketika Yakub berkata kepada anak turunannya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Qalu, anak-anak Yakub berkata, siapa anak-anak Yakub? Yehuda dan saudara-saudara yang lain, Yusuf, Benyamin, 12 Bani Israel, kabilah Israel yang sekarang anak turunan Yakub. Berkata, qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, ya, dan juga Tuhannya bapak kamu siapa? Ibrahim. Bapak kamu Ibrahim, Tuhannya siapa? Wa Ismail, dan juga Tuhannya Ismail. Wa Ishak, dan juga Tuhannya Ishak. Siapa? Ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepada Allah sebagai muslim, sebagai orang Islam, sebagai orang yang berserah diri. Apa nama agama Nabi Ibrahim? Apa nama agama Nabi Ishak? Apa nama agama Nabi Yakub? Apa nama agama Nabi Ismail? Apa agama anak keturunan Yakub? Dari mana datangnya Yahudi? Dari mana datangnya Nasrani? Tilka ummatun qad khalat, demikianlah para umat-umat yang terdahulu. Laha ma kasabat, baginya lah segala sesuatu apa yang telah berlalu baginya. Walakum ma kasabatum, dan untuk kalian apa yang dibagikan bagi kalian. Wala tus'aluna, dan kalian tidak akan pernah ditanyakan amma kanu ya'malu, tentang amalan-amalan mereka. Buat kalian amalan kalian sekarang, mereka udah selesai kehidupannya. Ya, jelas ya. Ini risalah yang Rasulullah SAW bawa di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran yang sama. Surah Al-Anbiya Anbiya 107. Ambil kita tunggu aja selesai, kita buka dulu surah Al-Anbiya. Surah 107 Al-Anbiya. Simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Alam malakut, alam jin,
alam manusia semua sebagai rahmat. Qul, katakanlah, innama yuha ilayya, sungguh aku hanya diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, tidak lain sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, lalu apakah kalian mau menjadi seorang muslim, mau berserah diri kepadanya, sebagaimana tadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, surah Al-An'am 161 yang tadi. Buka suratnya, dicocokin. Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk berkata kepada ahli-ahli kitab Bani Israel, Qul innama yuha ilayya, tidaklah, katakanlah, sesungguhnya aku hanya diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, lalu apakah kalian mau berserah diri kepadanya, kepada Allah? Fa'in tawallaw, maka jika mereka berpaling, faqul, maka katakanlah, a'adzantukum ala sawa, aku telah menyampaikan kepada kalian ajaran yang sama. Ajaran yang sama. Ajaran yang sama dengan siapa? Nah, tadi kita baca di surah Hud. Wa ila Samud akhahum Huda, kepada Samud aku utus saudara mereka Hud. Qala ya qaumi wa'budullaha rabbi wa rabbakum alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Kepada Nabi Nuh di surah Hud tadi, lihat tuh. Nabi kan bilang ya Rasulullah SAW, faqul a'adzantukum ala sawa, aku telah menyampaikan kepada kalian ajaran yang sama. Yaitu ajarannya apa? Ajaran tauhid. Tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun, aku tidak tahu apakah yang dijanjikan buat kalian itu sudah dekat atau masih jauh, yaitu hari kiamat. Innahu ya'lamul jahra minal qaul, sesungguhnya Allah itu Dia yang Maha mengetahui tentang yang nampak daripada perkataan, wa ya'lamu ma taktumun, dan dari apa yang kalian sembunyikan. Wa in adri, dan aku juga tidak tahu, la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahi, apakah yang dijanjikan buat kalian itu sebagai ujian buat kalian atau sebagai kesenangan hingga nanti dibuktikan oleh Allah telah datang janji itu. Qala, lalu berkata, Rabbihkum bil haq, ya Allah, hukumlah atau tetapkanlah keadilan. Rabbuna Rahman, dan Tuhan kami itu adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Al-Musta'an, tempat kami meminta, ala ma tasifun, dari apa yang mereka sifati. Ya. Ini bukti bahwa ajaran Rasulullah penyempurna dari ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Baik itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahkan sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti apa? Yang dicegah oleh Rasulullah adalah la ilaha, menafikan dan penisbatan, meniadakan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah, dan menetapkan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. An-nafi was-subut, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan ilah-ilah yang lain dan menetapkan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah.